Apa bisa bikin mekanik panikan dari gear motor bekas? Yuk saya tunjukkan teman-teman. Pertama-tama tentu saja carilah gear bekas lah ya di belakang rumah kalian atau di bengkel kalian. Ya, maksudnya di bengkel dekat rumah kalian. Setelah itu carilah desain-desain. Tinggal ketik saja di Google itu desain mekanik, akan muncul kok banyak. Tinggal diciplak, dicoret-coret, ya sesuaikanlah gambar kalian seperti yang ada di HP yang sudah kalian screenshot itu. Nah terus tahap selanjutnya tentu saja kita mau potong garis-garis yang sudah kita buat tadi. Ya tentu saja alatnya ya pakai gerinda lah, pakai gerinda mata gerinda tipis. Tinggal kalian ikuti saja garis yang sudah kalian coret-coret tadi, ya mengikuti desain yang ada di foto, ya kan? Ya saya yakin lah teman-teman hampir semua punya gerinda di rumahnya. Kalaupun tidak ada ya kan bisa pinjam di tetangga. Jangan lupa ya pakai masker supaya debu-debu gerindanya lebih aman. Jadi saat mau motong itu ya ikuti kasar saya dulu, nggak usah terlalu rapi karena nanti akan dihaluskan lagi. Jadi untuk gear sendiri bebas mau pakai gear apa saja, tidak harus yang baru kok, yang bekas, dan tidak ada ketentuan harus gear apa, pokoknya gear motor ya. Yang seperti tampilan teman-teman setelah kita potong masih kasar. Nah tahap selanjutnya itu kita mau buat lubang untuk pinnya. Jadi sudah saya tandai tadi ini, kita bor pakai ya ini bisa pakai 4 atau 5 mili. Dan ngebornya ini tidak harus melulu pakai bor dulu seperti yang saya perlihatkan, bisa kok pakai bor tangan, cuma ya hati-hati dan pastikan itu bagus, lurus dia lubangnya itu lurus, jangan sampai bengkok karena akan nanti berpengaruh pada kinerjanya. Dan juga itu harus dibor di bagian tempat pernya nanti. Nah untuk tempat pernya ini lebih kecil, biasanya kita menggunakan mata bor yang 3 mili atau 2 mili, jadi sesuaikan saja. Gimana? Sudah mirip kan? Walaupun tidak mirip-mirip amat ya, setidaknya konsepnya sudah mirip. Nah terus selanjutnya itu ya kita perhalus lah. Jadi yang garis-garis tadi yang kurang rata dan kurang rapi itu ya kita sudah mulai bentuk sesuai model asli yang kita inginkan. Terus di tahap ini kalian bisa juga pakai kikis besi, bisa juga kikir besi. Nah ini untuk simulasi housingnya itu kita gambar dulu di plat supaya nanti kita bisa tahu posisi trigger itu seperti apa sih kalau sudah ya, posisi mekaniknya seperti apa kalau sudah ada housingnya nanti. Ini tuh penting supaya nanti kita tahu, jadi persinggungan antara bagian depan dan bagian belakang kita tahu sudut-sudutnya. Ya sekali lagi ikuti desain yang kalian screenshot di foto tadi. Jadi tidak usah pusing-pusing amat. Jadi intinya di sini kita cuma kayak menjiplak, kira-kira seperti itu teman-teman. Tapi pastikan juga ketika kita tarik kokangannya itu setirnya betul-betul bergerak bebas ya. Ini penting juga supaya kita tahu seberapa banyak kita buka, jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Next step kita rampingkan bagian tempat per. Ini harus lebih tipis ya, karena soalnya kan kita nanti bikin pernya itu agak kecil. Kalau kebesaran tebal di sini itu akan sulit nanti memasukkan pernya. Ya tahap selanjutnya itu kita pakai housing itu dari besi seadanya. Kita bisa pakai besi hollow. Ini 2x4 untuk biasa dibikin pagar. Jadi tidak usah mewah-mewah ya. Hollow 2x4 pagar juga bisa digunakan kok untuk housing mekanik seperti ini. Jangan lupa juga untuk ditandai seberapa panjang nanti housing ini akan kita gunakan, dan juga untuk bagian slot masuknya mekanik nanti isi dalamnya itu juga kita tandai. Nanti kita akan gerinda teman-teman. Nah tahap selanjutnya sebelum kita memotong atau menggerinda kita bor dulu bagian aspen yang sudah kita tandai tadi. Nah ini penting juga ya, jangan sampai meleset, karena kalau meleset ya pastinya kan tidak bisa digunakan ini mekanik. Nah, sekali lagi untuk ngebornya tidak perlu pakai bor dudu, ini hanya perlihatkan saja ya. Untuk slotnya ini kita bongkar, kita buka pakai gerinda saja, sederhana kok. Tinggal dibuka sesuai yang kita tandai tadi. Jadi kalau mau bikin mekanik seperti ini tidak usah harus rapi-rapi sekali ya. Yang penting ini kan fungsinya. Nah, kita potong sesuai dengan yang kita tandai tadi. Atau selanjutnya kita mau bikin pernya, ini bisa pakai kawat ya, baik tersedia online, tinggal menggunakan bor dan sedikit as ya, kita pelintir seperti ini. Jadi sederhana sebetulnya dan bisa bikin di rumah. Tetapi kalau kalian tidak mau pusing, kalian bisa beli per tarik namanya, bisa cari di online, banyak sekali dijual. Mau ukuran berapapun, segede gaban bisa, ada banyak tuh. Next step kita install pernya, kita pastikan sudah oke dan kita masukkan ke dalam housingnya. Jangan lupa sediakan juga as pinnya ya. Ini pinnya terserah sesuai tadi lubang yang kita buat. Ini saya pakai yang 4 mili. Langsung saja kita masukkan mekanik isi dalamnya, kemudian dipasang pinnya. Ya tentunya depan belakang kita pasang. Sampai step ini gampang kan? Ya memang gampang, cuma ya mau apa tidaknya kita mencoba. Dan setelah saya coba-coba teman-teman, ternyata bisa nyangkut juga nih ya. Cuma kan belum kita uji coba ya, tapi nyangkut kok alhamdulillah ya. Kita coba tes lah pakai pangkal mata panah ini. Dan setelah kita tes, bisa kok berfungsi dengan baik ini, tertahan kok. Ya bagaimana menurut kalian? Pokoknya komentar lah, apakah ini bagus setelah kita coba atau bagaimana? Sampai ketemu di video mendatang.